Perkenalkan, nama saya Mareviani Fahik, NPM 33210053, semester 3, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan tumbuh-tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis juga menutupi seluruh tumbuh-tumbuhan mulai dari akar, batang hingga daun. Fungsi dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu yang pertama, susunan sel rapat tanpa ruang antar sel, dan ciri yang kedua yaitu vakuola besar dapat berisi antosianin. Ciri yang ketiga, dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Yang keempat, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Ciri yang kelima yaitu tidak berkloroplas kecuali di bagian sel penutup pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Yang kedua, derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat bantuan atau tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis tetapi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan epidermis itu sendiri. Derivat epidermis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Fungsi dari stomata yaitu yang pertama, sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Fungsi yang kedua yaitu sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Fungsi yang ketiga sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Bagian yang ketiga yaitu trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis, struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis atau emergens. Trikomata juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, trikomata yang tidak menghasilkan sekret atau non-glandular, dan jenis yang kedua, trikomata yang menghasilkan sekret atau glandular. Bagian yang ketiga yaitu litokis. Litokis terdapat pada epidermis ficus dengan penebalan sentipetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut sebagai sistolit. Bagian yang keempat yaitu sel silika dan sel gabus. Pada Gramineae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang daun terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Bagian yang kelima yaitu sel kipas. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas berdinding tipis dan mempunyai vakuola yang besar. Bagian yang keenam yaitu lentisel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila permukaan batang dijumpai stoma. Setelah stoma tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau pori gadis. Bagian yang ketujuh yaitu filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Bagian yang terakhir yaitu parenkim air atau jaringan air. Parenkim air merupakan lapisan sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan Xerophyta.
tersusun oleh sel yang besar berdinding tipis dengan vakuola sentral yang besar. Sekian penjelasan tentang materi jaringan epidermis dan derivat epidermis. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah anatomi tumbuhan.